Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mentutorialkan cara servis ataupun mengganti seal shock pada shock breaker depan Yamaha NMAX ini yang bocor, teman-teman. Pertama-tama kita siapkan kunci T10. Kita buka untuk bagian pengunci sensor speed. Kita buka untuk bagian bracket, pengunci selang rem dan kabel sensor speednya. Kita siapkan kunci L bintang untuk membuka kedua buah baut pada pengunci kalipernya. Kita gunakan kunci T10 untuk membuka baut 10 pada bracket pengunci di bagian segitiga ini. Lalu kita buka untuk bagian roda depannya, teman-teman. Roda depan sudah kita buka. Kita siapkan kunci L5. Kita buka, kita kendorkan ya, kita buka untuk bagian pengunci pada spakbor depan ini. Ada 4 buah baut untuk pengunci spakbor depan Yamaha NMAX ini. Dan spakbor pun sudah kita lepas, teman-teman. Kita gunakan kunci shock ataupun mata shock 14 untuk membuka 4 buah baut pada pengunci as shock breaker. Lalu kita tarik ya, sedikit-sedikit seperti ini. Dan shock breaker pun sudah kita buka. Kita siapkan oli shocknya, lalu kita siapkan seal shocknya. Kita gunakan seal shock original dari Yamaha agar pemakaian seal shock ini ataupun pemakaian shock breaker depan ini bisa lebih awet, tahan lama, teman-teman. Dikarenakan apabila menggunakan part-part yang biasa tidak terjamin keawetannya ataupun tahan lamanya. Lalu kita siapkan untuk pembukaan pada klip ya ini. Untuk pembukaan klip pada pengunci tutup as ataupun pengunci spring pada shock breaker depan ini. Menggunakan tracker khusus ya, ini alat pembantu agar memudahkan setiap pekerjaan yang kita lakukan. Dan ini pun sudah terlepas ya, bisa kita lihat ini oli shocknya sudah hitam seperti ini, sudah lama mungkin ya, tidak pernah diganti oleh ownernya. Lalu kita siapkan kunci L8 ya, ini kunci L8. Lalu kita gunakan asnya ya, kita gunakan asnya. Kita tahan ya, ini untuk bagian sulingannya menggunakan bekas as roda depan ya, ini bekas as roda depan NMAX baut 14 itu pas ya untuk bagian penahan sulingannya. Dan shock breaker pun ini sudah terlepas. Kita buka untuk bagian seal pada penutup seal shocknya, seal debu ataupun seal air. Kita buka untuk bagian klipnya ya, menggunakan obeng setting ataupun obeng min kecil. Lalu kita buka untuk bagian seal shock depannya ini, teman-teman. Gunakan kunci T, gunakan alas agar tidak merusak bagian bottom shocknya. Dan satu lagi juga kita buka ya, ini kita buka, kita gunakan kunci T lalu kita alas untuk bagian sebelahnya agar tidak merusak bottom shock breaker ini. Kita lap-lap, ini sudah saya bersihkan ya, saya cut videonya agar lebih cepat ya, tidak memakan waktu ataupun tidak memakan durasi ya pada video ini. Sudah saya bersihkan semuanya. Kita pasangkan, kita lepas dulu ya untuk bagian o-ring kecilnya ataupun spring kecilnya ya pada seal shocknya. Kita gunakan seal shock bekasnya untuk memukul seal shock yang baru yang akan kita pasang. Gunakan mata shock 32 ataupun 30. Lalu kita pukul ya sampai masuk, sampai pas ya. Apabila dirasa sudah cukup, kita pasangkan kembali untuk bagian spring kecilnya di bagian tengah seal shock ini. Kenapa tadi saya buka? Agar tidak terkena pukulan ya, tidak terhempit. Itu bisa mengakibatkan spring o-ring kecil ini bisa rusak. Dan percuma apabila misalkan kita ganti, nanti akan bocor kembali. Kita pasangkan juga ya semuanya, klipnya kita pasangkan seal atasnya. Lalu kita rakit ya semuanya, sesuaikan dengan posisi sebelumnya. Apabila misalkan tidak sesuai urutannya juga tidak akan masuk ya, ini untuk
pemasangan ataupun penguncian pada suling shockbreaker depan ini. Kita gunakan as roda depan juga ya untuk menahan bagian sulingan pada shockbreaker ini agar tidak berputar apabila kita kencangkan untuk bagian baut pembuangan di bagian bawah ya, bawah shockbreakernya itu ada baut L6 ya, ada L6 ataupun L8 ya, L6 kalau tidak salah. Kita siapkan oli shocknya. Ini oli shocknya saya memakai oli shock khusus, yaitu oli shock dari merek Jumbo. Untuk bagian shockbreaker depannya NMAX ini, untuk satu shocknya menggunakan 90 mili ya. Apabila misalkan kita akan mengganti oli shock depan NMAX, satu dus Jumbo ini cukup ya, karena isi 2, satunya 90, jadi dikali 2 180. Kita lakukan tarik seperti ini ya, kita lakukan tarik seperti ini agar angin-angin yang terperangkap pada dalam as shockbreaker ini ataupun oli shock ini tidak bercampur dengan udara. Kita minimalkan agar shockbreaker ini bisa nyaman kembali. Lalu kita siapkan lagi ya, kita pasangkan untuk bagian klipnya. Kita gunakan alat bantu seperti ini lagi, kita pasangkan untuk klipnya. Alat bantu seperti ini memudahkan ya, memudahkan kerja saya pada pembongkaran sepeda motor pada bagian shockbreaker depan. Dikarenakan saya bekerja sendiri ya teman-teman, agar memudahkan. Apabila tidak menggunakan alat bantu seperti itu akan mempersulit pekerjaan saya teman-teman. Kita siapkan lagi oli dan kita takar ya, menggunakan gelas takar 90 mili. Kita masukkan pada shock satu lagi ya, ini kita masukkan, jangan sampai ada yang tersisa teman-teman. Kita tarik-tarik seperti ini, kita tarik-tarik seperti ini agar tidak ada angin yang terperangkap di dalam. Lalu kita pasangkan springnya ya, jangan sampai terbalik. Lalu kita siapkan lagi alat pembantu seperti ini untuk memasang klip ya. Kita pasangkan tutupnya, lalu kita putar-putar seperti ini sampai masuk, sampai terlihat untuk bagian klipnya ya. Ini ada jalur klipnya. Apabila sudah terlihat, nanti kita lalu pasangkan kembali klipnya pada shockbreaker ini. Kita pasangkan klipnya, harus pas ya, jangan sampai tidak pas, nanti bisa lepas. Ini untuk penutup shockbreakernya. Lalu kita coba-coba seperti ini. Apabila dirasa sudah cukup, langsung kita pasang kembali pada motor NMAX ini teman-teman. Dan ini sudah cukup ya, sudah pas menurut saya. Lalu kita pasangkan shockbreaker kanan dan kirinya, jangan sampai terbalik teman-teman, karena di bagian sebelah kanan ada dudukan-dudukan untuk pengunci kaliper ya, ataupun cakram pada Yamaha NMAX ini. Lalu kita gunakan mata shock 14 untuk mengencangkan. Kita kencangkan lagi secara manual agar lebih pas ya. Kita kencangkan manual ya agar lebih pas, dirasa pas, dan pengencangan secukupnya saja. Ini kita pasangkan juga untuk sebagian sebelah kiri. Apabila misalkan agak susah, kita gunakan obeng min seperti tadi ya. Kita pukul sedikit untuk bagian celahnya agar shockbreaker ini ataupun as bisa masuk pada segitiga. Lalu kita pas-paskan ini untuk bagian as rodanya ya, jangan sampai seret, ini harus lancar. Apabila sudah lancar, kita pasangkan, lalu kita kunci untuk bagian pengunci as shockbreaker depan ini. Kita gunakan mata shock 14 lagi dan impact ya. Dirasa sudah cukup, kita pasangkan untuk bagian bracket ya, bracket selang rem dan bracket kabel sensor speed di bagian segitiga di belakang ini. Kita pas-paskan, lalu kita pasangkan baut 10-nya, kita kencangkan menggunakan kunci T10.
Kencangkan secukupnya ya teman-teman. Kita kencangkan seperti ini. Lalu kita pasangkan untuk bagian kabel klaksonnya. Dibolak-balik juga bebas ya, ini tidak masalah teman-teman. Kita pasangkan, kita paskan untuk kabel ataupun jalur pada kabel-kabelnya ataupun selang-selangnya ya. Lalu kita pasangkan untuk bagian shockbreaker depan ataupun spakbor depan pada Yamaha NMAX ini menggunakan baut L, menggunakan kunci L5 ya. Ini ada 4 buah baut pengunci shockbreaker ataupun spakbor depan pada Yamaha NMAX ini. Kita gunakan kunci L5 ya untuk memasang baut-baut pengunci spakbor depan ini. Kita kencangkan secukupnya teman-teman. Kita kencangkan secukupnya. Lalu kita pasangkan untuk bagian roda depan dulu ya. Jangan kita pasangkan bagian cakramnya agar memudahkan kita memasang bagian cakram ya. Apabila misalkan kita pasangkan bagian cakram, kita akan sulit untuk memasangkan roda depannya. Kita pasangkan, kita siapkan asnya, kita siapkan bos-bosnya, kita pas-paskan bos-bos kanan kirinya. Lalu kita pukul-pukul sedikit demi sedikit seperti ini. Dan asnya sudah kita pasangkan. Kita gunakan kunci 14 ring dan 17 ring ya untuk pengencangan pada as roda depan Yamaha NMAX ini. Kencangkan secukupnya. Lalu kita pasangkan untuk bagian cakram pada Yamaha NMAX ini. Kita pasangkan menggunakan baut L bintang. Lalu kita pasangkan untuk bagian sensor speed. Sensor speednya kita pasangkan. Kita paskan dudukannya. Kita pasangkan baut 10-nya ya menggunakan kunci T10. Lalu kita kencangkan semuanya secara merata ya, secukupnya. Kita pasangkan untuk pengunci bracket, selang rem dan kabel sensor speednya. Menggunakan kunci T10 seperti ini. Dan servis shockbreaker ataupun pergantian seal shock shockbreaker depan NMAX ini sudah selesai. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.